Sejenak luangkan waktumu kawan, biarkan riang menghampirimu. Lebur kelas bebas dan kesal, di braga kita berjumpa, di braga kita bicara. Ciptakan peluang, sambut harapan, tiada problema yang membuatmu henti berpilih, keringat membasuh. Di braga kita bersua, di braga kita berkata. Braga bincang warga, braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Oh, oh, braga bincang warga, braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Oh, oh, braga bincang warga, braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Pam 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 padalira. Wah, Anak baru. Anak baru. tapi Oh magang. pantesan semangat banget. Oh bener. Pengen diajakin lagi ya? Iya. Oh iya. Oh Iya bener. Soalnya 2026 project baru katanya. Iya kan? Iya. Oh jadi merangkap. Ini ngomong-ngomong 2026 kita udah lewatin 31 hari loh para wargi. Saya mah. Kalau aku sih itu kemarin percobaan aja. Percobaan gimana maksudnya? Iya masa percobaan aja. Jadi 2026 itu baru mulai sekarang gitu. Oh iya. Kalau ini masa penjajakan gitu ya? Masih masa perkenalan diri gitu. Oh PDKT. Betul. Aduh PDKT. Lagi masa Iya. siap-siap. 2026 paling ditunggu apa Mang Koko? Kalau saya mah 2026 tanggal muda. SK cenah. SK baru. Ada yang bisikin SK. SK mah udah di kemana tuh? Oh digadein di SK-nya ya. Apa nih 2026 nungguin apa Mang Koko? Saya nungguin tanggal muda. Tanggal muda. Tanggal muda kan gajian. Ya kan terus-terusan dong. Iya maksudnya tanggal muda terus. Ya kan gak 2026, tanggal muda mah ada Oh. 2027 juga. 2026 nungguin apa? Itu tuh. Apa? Yang hep. Apa? Basket. Apa? Kamu nggak gaul. Apa nungguin apa? Backland lah. Piala Dunia. Piala Dunia. Pildun. Ini buat kamu yang belum tahu, Iya, iya. TVRI jadi official broadcaster FIFA World Cup 2026 ya. Jadi nanti. Oh jadi nontonnya di TVRI? Ya iya dong. Hebat. Ya nanti nontonnya di TVRI ya. Tahu nggak tanggal berapa? Tanggal... Kamu suka nanya gitu ke saya? Iya. Oh, Tahu suka. nggak tanggal berapa? Tahu Kamu nggak? kan kalau masalah bola kamu yang paling Enggak, tahu. kamu tahu tanggal berapa? Coba. Tanggal 5 lah. 5 apa? 5 ya kan. 5 apa? Di dia ini. Tanggal berapa coba? Piala Dunia. Tutar apaleun. Yang surikeun apa? Tahu berapa? 11 11 Juni. Nah, pas Bener. banget. Iya, 11 Pas banget Juni. dengan zodiak kamu. Apa zodiaknya? Sudah ketebak. Aku mah Juli, bukan Juni. Ai kamu. Oh gitu? Berarti Capricorn ya? Bukan. Apa sih apa? Kamu apa coba? Satu. Apa coba?
Aduh, Coba. lupa lagi bintang. Udahlah kamu nanti teh. aja pokoknya jawabannya ya. Pokoknya para wargi jangan lupa nanti mulai 11 Juni 2026. Bintang kamu apa? Sampai 19 Juli Iya, 2026 ya, nonton Piala Dunia 2026 di TVRI ya. TVRI. Gratis ya, ini mah Betul, pakai betul. bayar-bayar ya, bisa dinikmati sama semua warga Indonesia. Masyarakat Indonesia bisa menyaksikan Piala Dunia di TVRI ya. Terus kita mau bincang-bincang apa sekarang? Wih, balik lagi dong di mana? Braga. Kamu lupa belum nyapa ya? Oh iya. Saking antengnya gitu, saking saking antengnya bridging, ntar lagi diteriakin sama produsernya, woi kepanjangan gitu, sapa dulu para wargi ya. Iya. Kita ketemu lagi di Braga para wargi, bincang warga, dan hari ini spesial ya karena kita menyambut Piala Dunia 2026 hari tanggal ini. berapa? Balik deh, 11 Juni 2026 ya, kita Iya, akan iya. bahas Semarak Pesta Sepak Bola Dunia. Dunia. Betul sekali ya. Udah langsung nggak usah berlama-lama lagi Ya. karena kita penasaran pengen ngobrolin soal Piala Dunia ini. Betul. Siapa narasumber kita sore ini, Mang Koko? Ada legend. Wah, legend ini. Benar. Ingat, bukan legend. Ya, ini. Legenda Persib. Wah. Mantap. Siapakah beliau? Sekarang udah dokter sekarang mah. Wow. Udah dokter. Oh, Jadi kalau sedikit-sedikit, aduh sakit disuntik. Dokter. Dokter itu ya. dokter. Ya. Iya, pokoknya kita Dokter. sambut sekarang. Ini ada legend Persib. Bapak Dr. Asep Sumantri, SIP MAP. Asep. Doakan. Enggak. Satu lagi. Berdua ini teh. Berdua dong. Biar wawancaranya enak ya. Bener. Ngobrol-ngobrolnya. Bener. Ini ada punditnya apa sih? Apa coba? Apa coba? Ke kumbahnya punditnya lamun boga barang tarang ngasih. Pelit. Pelit. Ya ada pundit. Akang kudu dipelahan kacamata. Ibam Hariri. Yeay. Ayo Bang. Hei, nah. Mana? Wah, luar Tepuk biasa. tangan dong. Narasumber kita udah hadir di petang Kalian kita kompak sore hari sekali ini. nih. Iya. Iya, karena semangat ya. Pildun lah. Iya, kita akan ngomongin soal Semarak Pesta Sepak Bola Dunia. Sudah ada Ya. Pak Asep, sudah ada Kang Ibam ya. Ini dua narasumber kita tidak asing lagi pasti di dunia persepak bolaan. Betul. Baik di nasional gitu ya maupun di lokal ini sendiri Ya. gitu ya. Apalagi Ibam mewah pasti udah tahu lah. Oh, pundit. Bener, udah ngelihat sering di mana-mana pertandingan voli ada. Ada. Bola ada. Basket ada, basket. Basket ada. Pernah kan ya Cuma sempet ya? kamari anu eueuh teh backlen. Nah, bener. Kang Ibama. Ada benar-benar. Pak Asep, apalagi Pak Asep Pak ya. Asep mah kemarin ketemu di Di mana? GBLA. Oh iya, Ya. oh nonton ke sana. Nonton Oh, saya. nonton. Oh, kesedek-sedek atuh. Oh, oke. Cuma lihat, ada Pak Asep. Oh gitu. Foto nggak? Abis ini foto ya. Nanti foto. Kemarin nggak sempet pas sedek atuh. Oh, bener-bener. Iya. Beliau Pinu. di VIP, kalau saya mah di ini. Gimana? Di lapang. Di lapang ya. Ya udah kalau gitu para wagi nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tapi kita harus jeda dulu karena Ya. ngobrolnya di mana? Braga, bincang warga. Bincang warga.
Sebenarnya kalau magang tuh beda ya. Beda. Semangat. Semangatnya. Bener. Jadi pengen tanda tangan kontrak nanti. Oh iya. Iya. Berpanjang. Benar ya. Oke, kita akan ngobrolin soal semarak pesta sepak bola dunia ya. Kedua narasumber sudah hadir tengah-tengah kita sore hari ini. Para wargi, ada Pak Asep Sumantri, ada juga Kang Ibam Hariri ya. Mungkin kita kedua narasumber dulu ya. Pengen tahu tanggapannya masing-masing Pak Asep dan juga Ibam. TVRI jadi official broadcaster FIFA World Cup 2026. Tanggapannya dulu dong, Pak Asep. Ya, saya sebelumnya ucapkan sukses ya. Selamat atas ditunjuknya TVRI sebagai TV yang bisa menyiarkan langsung dari sana, dari negara ya. Betul. Alhamdulillah sampai saat ini gaungnya lewat TVRI ya, iklannya di medsosnya ada TVRI dengan Piala Dunia 2026 mudah-mudahan nuansa sepak bola dunia ini akan lebih bagus gitu ya, dengan ada TVRI, tapi TVRI nanti menyiarkan tiap hari, tiap malam mungkin gitu. Mudah-mudahan itu ya. Itu. Benar, kata Pak Asep. Ibam, gimana tanggapannya Ibam? Kalau saya mah memang melihat ini adalah progres yang bagus ya bagi TVRI. Setelah sekian lama World Cup selalu ada di TV swasta dan tidak semuanya bisa menikmati. Sedangkan kita juga tahu bahwa stasiun TV TVRI ini ada di seluruh provinsi ya di Indonesia. Ya, betul, jadi jangkauannya semakin luas dan sebenarnya ini bagus untuk menjadi transfer ilmu bagi kita sebagai warga ya, sebagai warga untuk melihat bola dan sekarang teh jadi kayak banyak pembelajaran secara tidak langsung bagi nonton bola, tapi ternyata kan dari nonton bola teh ternyata tidak jelek atau bagus saja permainan tuh. Ada beberapa hal lagi yang membuat pada akhirnya warga teh masyarakat Indonesia tuh banyak belajar dari sepak bola dan apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta di Piala Dunia, tentu ini ngebuat banyak sekali orang-orang yang ternyata macam-macam gaya permainan tuh banyak ternyata sekarang nggak kayak dulu. Kalau dulu kan tiki taka, Atenasio atau permainan kick and run seperti Inggris. Sekarang tuh lebih banyak lagi variabelnya dan ini tuh bagus buat POV, pemahaman dan yang pentingnya jadi hiburan bagi warga gitu. Nah, itu. Gitu. Jadi gaya-gayanya tahu sih. Apa gayanya? Saya mah apal teh balik Bandung we. Iya. Teka-teki tuh kuat sih apa teh. Dan Cim kan tahu lah. Nggak tahu dah, aku mah bukan pemain bola. Kamu kan dari dulu tentang bola kamu mah ininya. Tapi ngomong-ngomong soal Piala Dunia ini Pak Asep dan juga Ibam ya. Biasa kan kalau Piala Dunia ini selalu jadi gerbang buat masyarakat untuk menyukai sepak bola gitu. Nah dengan format yang agak sedikit berbeda seperti tadi yang Ibam sampaikan, timnya juga lebih banyak mungkin ya. Ini bisa jadi menarik minat masyarakat Indonesia lah, khususnya Jawa Barat, apalagi nggak sih dengan Piala Dunia ini, Ibam? Orang biasanya juga Ibam ya kita mah ya. Ih dia mah sensi. Ka urang emas. Biasa para wargi dia suka cemburu gitu kalau ada narasumber yang lain tuh dia suka cemburu gitu. Lanjut. Yang pertama bagus juga karena saya juga ingat waktu dulu kecil mungkin yang pertama kita tahu tentang sepak bola adalah Persib ya. Tapi kalau tuh nonton Pak lahir. Baru lahir ya? Tapi 3 tahun kita mau juara Persib itu jantan. Emang tahu Persib itu lebih dahulu sebelum Piala Dunia, tapi yang ngebuat akhirnya saya mania ke sepak bola itu adalah Piala Dunia. Karena kan Piala Dunia tayang tiap hari, terus sehari bisa 2-3 pertandingan gitu. Itu dengan jumlah pertandingan yang lebih sedikit dulu. Nah sekarang kan dengan TVRI yang menyiarkan total 48 tim dengan 100 lebih pertandingan ini membuat semakin banyak gitu kesempatan bagi teman-teman anak-anak kecil, anak-anak SSB mungkin belajar gimana cara bermain bola yang bagus. Terus kalau kita ngelihat juga menjelang kesananya tuh sekarang bagus gitu. Kemarin ada kick off tentang persiapan Piala Dunia, terus sekarang ada acara-acara perbincangan talk show seperti ini yang membuat nampaknya euforianya akan terbangun dan kalau nggak salah nanti itu Juni-Juli kan waktunya libur sekolah ya. Ada waktu libur sekolah 2 minggu tuh. Dan World Cup itu karena main di Kanada, Amerika sama Meksiko, perbedaannya cukup lama jamnya sehingga di kita datangnya pagi-pagi. Pagi-pagi ya. Jadi anak-anak kecil tuh bangun tidur bisa nonton bola. Nah, itu tuh experience yang saya tidak miliki karena waktu terakhir kali World Cup ada di
Amerika, ya saya juga belum mengerti bola gitu. Nah ternyata sekarang generasi Iya. Z nih, Gen Z-nya dapat Gen Z. kesempatan yang bagus gitu buat langsung mencintai sepak bola sejak usia dini gitu teh. Menarik. Jadi subuh, Ci. Bener, Iya. pagi-pagi sekarang Pas mah. sudah gigisik teh langsung nonton bola. Iya. Iya. Bener-bener Sarapan. sarapan ya. Ya, tapi lamun berang kurang ieu nya. Lamun nonton bola berang gitu misalnya jam 10-an gitu. Lamun make Infokus, belel di urang mah. Cantik. Iya, iya. Pak Asep gimana tanggapannya Pak Asep dengan Piala Dunia menjadi apa ya? Ya gerbang lah buat anak-anak muda, khususnya anak-anak kecil lah gitu ya untuk suka sepak bola. Apalagi kan mungkin Pak Asep punya memori tersendiri gitu. Menurut Asep kayak tadi Kang Ibam udah ceritain kurang lebih begitu. Tapi mungkin Asep pengen menambahkan bahwa ada Piala Dunia di TVRI ini pasti apalagi pertandingannya nanti di TVRI itu disiarkan pagi kan, ya pas libur lagi mungkin ya, nanti pas libur gratis lagi. Nanti anak-anak minimal anak-anak kecil itu sudah, oh ada Piala Dunia, Piala Dunia. Sampai saat ini anak kecil itu ya dia sudah berbicara Piala Dunia, ya, di toko sepatu, pengen sepatu ya, nah, kan berpikirnya udah main bola Piala Dunia gitu ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan siaran TVRI ini menjadi pintu untuk anak-anak kita ya, anak-anak muda kita untuk melanjutkan. Jadi berpikirnya anak kecil itu pengen jadi pemain nasional. Iya. Itu intinya, bukan pemain Persib lagi sekarang. Banyak yang pemain Persib kan herin suaranya, tapi kebanyakan orang anak-anak kecil pengen jadi pemain Persib ya. Kalau semua pemain Persib atau hese ya. Jadi penting mah pemain nasional tapi dari Persib lah. Mungkin betul, itu ya. betul. Itu ya sih. Benar. Ada nggak pengalaman dulu kan sibuk main, sibuk latihan, ketika nonton Piala Dunia dulu, ada nggak kenangan dulu gitu? Kenangan itu yang waktu SD saya itu dulu nggak ada nonton bareng ya, ada TV kecil, TV tabung di rumah. Tahun berapa itu teh? 86 lah, 86 ya. Saya nonton, saya belum jadi pemain bola, masih anak kecil lah ya. Iya. Di benak saya, aduh kapan kayak begitu gitu kan. Oh iya. Ke bapak, Pak latihan lah gitu kan. Jadi itu inspirasi untuk kita menuju ke sana gitu. Iya. Mungkin itu pengalaman yang berharga tahun 86. 86. Ya, kalau nggak salah itu sama Galunggung itu kalau nggak salah dulu. Iya. Jadi itu saya terkesan mulai dari situ, oh iya main bola tuh begini. Jadi alhamdulillah ya main bola lanjut ya, sekolah dulu macet. Iya. Iya, dulu karena main bola, senang main bola, saya main bola terus gitu. Izin sekolah, mabal teh ya. Iya. Dispen ya Pak, Iya. dispen. Ya dispen, kalau dispen, kalau enggak mah kabur lah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya berpikir ilmu itu adalah pikiran yang tidak terlupakan. Ya, dari situ saya mulai belajar. Baheula teh sekolah lain sekolah deui gitu. Jadi mudah-mudahan anak-anak, teman-teman atau adik-adik ya, jadi inspirasi ada Piala Dunia ini inspirasi untuk menuju prestasi sepak bola, prestasi ilmunya. Nah, mungkin itu. itu ya. Berprestasi sampai kan jadi dokter sekarang. Bener, mantap. Ya sekolah lagi kata Pak Asep. Sekolah yuk, sekolah. Betul. Bener. Kalau main bola sekarang kan kalau nggak pakai ilmu, betek. Iya. Bener nggak? Tetap ya. Iya, tetap ya. Benar. Tapi ini menarik juga nih Pak Asep. Kalau kita lihat lagi flashback soal Piala Dunia sudah beberapa kali berlangsung gitu ya. Ada nggak sih setiap tahunnya tuh perbedaan atmosfernya seperti apa? Khususnya juga yang tahun ini diprediksinya akan seperti apa Pak Asep? Kalau prediksi masalah tahun ke tahun ya, yang jelas tahun 2006 ini adalah nuansa sudah digitalisasi ya, sudah sistem. Sudah jadi kita tidak susah lagi, apalagi nanti TVRI satu gratis, siarannya bagus ya, terus TV-nya mungkin nanti nonton bareng bisa ya di TVRI kan, pasti saya juga nanti insya Allah akan
akan mengadakan nonton bareng. Nonton bareng, gitu. asik. Iya, gitu. Kan Nobar TVRI gratis loh. Iya, nggak berbayar. Dibolehin. Boleh kan? Boleh kan? Iya, dibolehin. Iya, Betul. gitu. Jadi akan sedikit berbeda mungkin ya. Betul. Nah, kalau dari sisi Pundit gimana nih? Untuk World Cup 2026 ini semakin menarik karena semakin banyak ya sub-variable dari permainan sepak bola sekarang tuh. Kalau dulu kan tadi kita sempat ngebahas kalau Inggris terkenal dengan kick and rush, sekarang juga udah enggak. Apalagi sekarang pelatih Inggris kan Tuchel dari Jerman. Itali terkenal dengan catenaccio, tapi ternyata di sepak bola modern itu karena catenaccio sudah tidak terlalu works ya. Perlu ada energi juga, perlu ada determinasi di sana. Jadi memang sisi-sisi serangannya juga mulai ada di bawah Gattuso. Kalau ngelihat juga tiki taka misal Spanyol, menurut saya tiki taka itu sudah habis di 2014 ketika Spanyol diluluh-lantakan sama Belanda 5-1. Setelah itu Spanyol sebenarnya nggak terlalu tiki taka. Meskipun kemarin di Euro 2024 itu La Fuentes bisa membawa Spanyol juara, tapi mulai ada kombinasi gaya mainnya gitu loh. Tiki-takanya ketika base-nya tetap tiki taka tapi dikombinasikan dengan permainan direct gitu. Makanya pemain-pemain kayak Fabian Ruiz jago, ada Pedri jago, ada Lamine Yamal gitu kan. Dan yang paling dinantikan bagi angkatan saya mungkin ya, yang mengikuti beberapa pesepak bola dari awal karirnya, kayaknya ini bakal jadi panggung terakhir Cristiano Ronaldo sama Leo Messi. Ya, betul. Ya. Yang satu udah 41 tahun ya, OTW ini Februari, yang satu mau 40 tahun Messi. Dan keduanya masih jadi core permainan di timnas masing-masing di Argentina dan juga Portugal. Buat saya pribadi sih jadi, aduh saya udah kolot nih kan ya. Tiba-tiba ya jadi MC. Ngaku ya. Iya, benar-benar. Iya. Dulu saya waktu pertama nonton itu 98 World Cup, tapi nggak intens. Yang pertama intens itu 2002 karena itu sore-sore ya, sore ke malam karena di Korea Jepang kan. Saya juga punya cita-cita kayak Pak Asep, pengen jadi pemain bola. Tapi kan angkatan saya keganggu sama konsol game ya, sama PS. Bener. Tantangan buat anak-anak sekarang pun sama, dengan banyaknya gadget, dengan banyaknya game. Sebenarnya tayangan gratis di TV ini mungkin bisa ngebantu untuk tidak kecanduan ke arah sana gitu. Mudah-mudahan ya itu menjadi harapan. Dan tadi kalau saya di tahun 2002, lalu 2004, 2005 tuh udah mulai lihat mainnya Messi dari tim pemain junior ke pemain senior, Ronaldo. Nah sekarang tuh udah menjelang masa senjanya mereka gitu. Jadi bagi saya sih masih sangat menunggu dua pemain ini menjadi pentas terakhirnya di panggung dunia gitu. Tumbuh bersama Messi ya. Terima kasih Bung Ibam. Wawancara tentang bola ya. Terima kasih Bung Ibam. Tadi informasinya sangat bagi saya ketika Cristiano Ronaldo sudah berapa tahun tadi? Ya, keren. Wah, hebat ini tahu ya. Iya dong. Ya makanya jadi pundit kan tahu. Ya. Oke, tadi menarik yang disampaikan sama Aiban nih Pak Asep ya, dikaitkan dengan generasi muda gitu. Dan pastinya ya tadi ya seperti kita bahas dari awal, Piala Dunia ini bisa jadi gerbang buat anak-anak muda khususnya untuk menyukai sepak bola. Akhirnya jadi terinspirasi mau jadi pemain bola dunia, mau jadi pemain bola nasional juga. Tapi sebenarnya apa sih Pak Asep yang harus ditekankan gitu? Apa persiapannya, apa yang harus dibekali untuk generasi-generasi muda ini gitu supaya bisa jadi pemain bola dunia? Ya, mungkin persiapan untuk anak-anak muda atau sekelas anak usia dini lah ya. Itu saya suka berbicara, malahan saya berbicara ke orang tua, orang tua yang punya anaknya, bahwa niat anak-anak itu niatnya main bola, apa niat benar, apa niat asal resep gitu kan lihat. Terus keduanya, jangan seolah-olah yang maunya itu orang tua. Ya. Jadi yang mau lihat anaknya mau nggak. Kan sekarang punten-punten banyak yang orang tua yang mau kan, dipaksakan. Ya. Terus keduanya mungkin tadi mungkin saya tidak terlepas dari bahasa, yuk sekolah, jangan lupa sekolah, ya. Ilmu itu, main bola itu pakai ilmu. Kalau main bola tidak pakai ilmu, itu pasti ngaco lah, ya. Nggak tahu offset, nggak tahu apa, gitu. Itu adalah salah satu ilmu. Benar. Jadi itu yang ditekankan minimal ke anak-anak. Kalau anak ngobrol, yuk
main bola jangan sampai berpikir pengen belum apa-apa pengen sepatu 2 juta ya. Ya kan bener nggak? Sekarang kan lihat ibunya daripada enggak mogok latihan dibeliin. Tapi saya kira prestasi dulu lah. Ya. Liatin dulu anak-anaknya prestasi bagus, orang tua pasti mendukung lah. Itu mungkin pengalaman ya Teh ya. Pengalaman dulu gitu Pak Asep gitu. Saya nggak mau pakai sepatu bagus, Ronaldo nggak ada dulu. Dulu mah sepatunya sepatu kulit yang dipotong-potong itu Teh. Ya, sepatu kulit ditumpuk-tumpuk dipaku gitu. Ya itu pengalaman lah ya. Jadi sekali lagi untuk anak-anak atau usia dini bahwa untuk menjadi bintang itu jangan dulu lihat ke atas ya. Kita diri sendiri dulu lakukan yang terbaik. Mungkin itu. Nah, penting tuh ya. Ayah-ayah dan bunda-bunda ya. Itu pesan dari Pak Asep ya. Dia mau gaya di hulakunnya sepatu mah. Jangan ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih, semakin seru obrolan kita, termasuk juga nanti kita pengen tahu ya kira-kira tim mana nih ya dari negara mana yang akan dijagoankan pastinya ya di Piala Dunia. Bener. Di Piala Dunia 2026 ini ya. Tapi jangan kemana-mana, kita harus jeda dulu, tetap di Braga. Bincang Warga. Bincang Warga, Braga Bincang Warga. Some see that, some see that you on the path and bleeding. This on the side to see that you're feeling so, you're feeling this oh, samina mina sakreva, this is an Africa, samina mina waka waka samina mina sakreva, this is an Africa, samina mina waka waka samina mina sakreva. This is South Africa. Hey, come on. Samina mina, waka waka, samina mina sangalewa. This is South Africa. Samina mina, waka waka, samina mina sangalewa. This is South Africa. Bincang Warga. Benar, semangat ya. Waka waka udah. Wah tuh jangan. Iya. Balelol. Iya. Mending nanya lagi nih ke Pak Asep Sumantri ini ya. Perbedaan ini Pak Asep yang apa kan dulu dengan sekarang pasti ada bedanya ya. Era dulu dengan sekarang Pildun itu bagaimana nih tanggapan Pak Asep nih? Ya menurut Asep mungkin Piala Dunia zaman dulu lah, bukan zaman dulu, tahun dulu ya. Itu udah berbeda di segala bidang ya, termasuk digitalisasi yang tadi saya sebutkan, terus termasuk komunikasi, termasuk pemainnya sendiri ya. Negara-negaranya sudah berbeda. Ya. Jadi ambisinya sekarang Piala Dunia apalagi bertambah ya, Om. Ya, jadi 48 ya. 48 ya. 48. Oh, iya. Jadi semua negara itu yang tadinya nggak ikut lolos Piala Dunia, sekarang Piala Dunia ambisi untuk bisa menampilkan bahwa negara saya juga bisa gitu ya. Cuman yang hanjakalnya teh Indonesia gitu ya. Ya itu yang hanjakal, tapi mudah-mudahan ke depan ya next lah mudah-mudahan udah bagus. Jadi perbedaannya itu satu digital, komunikasi, pemain, negara, teknik, taktik udah berbeda lah ya. Jadi sudah pelajaran atau pengajaran pelatih juga sudah berbeda. Ya. Jadi kan ada di situ mungkin ada kursus pelatih license misalnya A-Pro, Eropa misalnya itu udah berbeda gitu. Jadi tiap negara pasti akan menampilkan strategi, teknik, taktik akan yang berbeda gitu. Jadi variasi-variasi itulah Hoko gitu mungkin. Iya.
Mungkin ada tambahan lagi dari pundit-pundit ini. Benar Aibam, ini kan tadi seperti kata Pak Asep sampaikan dari segi taktik juga pastinya akan berubah gitu ya. Terus dari segi akan banyak variasinya. Gimana dengan tim-tim jagoan nanti ke depannya seperti apa? Ya kan kayak Argentina, Spanyol, ya itu prediksinya seperti apa. Terus jangan-jangan apa nanti tim kuda hitamnya jangan-jangan dari Asia. Wah, siapa tahu ya kan bisa jadi gitu karena lebih banyak timnya. Perbedaannya tadi kalau harus menambahkan dari Pak Asep, yang paling ketara adalah determinasi sama intensitas ya. Kalau dulu itu pertandingan sama 90 menit, 2 kali 45 menit, tapi secara intensitas agak terlalu lambat. Nah, indikator kenapa sekarang intensitasnya naik adalah jumlah pemain yang cedera itu lebih banyak. Mungkin ada keterkaitan dengan persiapan dan lain-lain, tapi memang secara umum dengan lebih kencangnya intensitas permainan ini ngebuat otot para pemain itu gampang capek gitu. Kalau gampang capek dipaksain jadi cedera. Dan itu yang terjadi memang di beberapa turnamen terakhir. Dan dengan bertambahnya peserta, bertambah juga jumlah pertandingan. Istirahat semakin berkurang dengan waktu yang memang tetap ya nggak terlalu banyak berubah. Jadi memang pressure bagi tim dan pemain ini semakin besar. Kalau kita ngelihat juga dari tim yang lolos ini juga begitu menarik karena tim yang mungkin teman-teman warga nih ya baru dengar kayak Cape Verde ya, Tanjung Verde, lalu ada juga Curacao, lalu ada juga Haiti, itu tim yang lolos gitu. Dulu kita ngebaca negara-negara itu hanya di peta atlas mungkin ya. Sekarang mereka ini udah ada di dunia gitu. Ya semoga Indonesia seperti yang kata Pak Asep bisa berpentas di 2030 ya. Tapi kalau kita ngelihat juga tim-tim unggulannya masih ada di mungkin negara-negara tersebut. Argentina bakal tetap diandalkan meskipun Messi sudah semakin senior, tapi core permainannya ini nggak berubah gitu. Pemain-pemain seperti De Paul, Enzo Fernandez, Cuti Romero masih sangat bagus. Kalau kita ngelihat juga Spanyol sekarang menjelang generasi emas keduanya setelah di era David Silva, David Villa, Torres 2010. Sekarang nih bahaya juga nih punya pemain-pemain yang hebat juga. Kalau ada satu negara yang mungkin benar-benar saya akan nantikan penampilannya, Jepang. Betul. Asia ya. Jepang. Asia. Kenapa? Hajime Moriyasu itu sebagai pelatih bisa nge-treat Jepang tidak lagi seperti tim yang bermain dari Asia. Tapi levelnya udah dunia gitu. Iya. Jadi waktu kita kemarin kalah 6-0 lawan Jepang, itu hal yang sangat niscaya. Dan menangnya itu bukan berarti mereka udah lolos ketika bersama Indonesia. Tapi mereka tetap main serius, masih tetap passion, dan bahkan ngebuat Indonesia bahkan untuk memutar badan aja itu balik badan ke arah gawang aja susah. Jadi memang setinggi itu level permainan mereka. Dan kalau kita ingat grafik mereka juga bagus terus. 2018 perempat final hampir lolos ke babak selanjutnya tapi kalah sama Belgia. Menit akhir tuh serangan balik. 2022 itu mereka menyisihkan juara bertahan Jerman. Jerman disisihkan tuh dipulangkan tuh sama Jepang. Betul. Ini kayaknya tahun mereka untuk bisa mencapai apa yang mereka impikan. Karena sejauh ini kan yang bisa lolos ke semifinal itu tim Asia baru Korea ya. Itu pun ketika menjadi tuan rumah dengan berbagai kontroversinya. Betul. Musim ini, tahun ini saya rasa Jepang bakal memberikan shock terapi lah bagi negara lain. Kan? Benar kan, ini semakin menarik soalnya tahun ini timnya banyak, terus pasti akan banyak kejutan-kejutan gitu ya. Kuda hitam kata kamu tadi ya. Baik. Pak Asep mungkin mau menambahkan kalau Aibam masih nungguin Jepang. Pak Asep gimana? Mungkin Jepang Asia ya. Saya mungkin untuk Piala Dunia saat ini meskipun tim Jerman itu pernah tidak lolos ya karena kekuatan dari Korea ya. Tapi mudah-mudahan Asep itu lihat Jerman sekarang akan bercongkol di atas lah ya. Juara atau apalah, penting mah Jerman di situ. Terus keduanya tim Jerman itu saya kira sampai saya lihat di YouTube itu tim yang sudah lama secara tim pemainnya itu gitu. Iya betul. Jadi mudah-mudahan jagoannya Jerman, tapi pemain favoritnya bukan Jerman. Siapa? Saya Cristiano Ronaldo karena Ronaldo Portugal, itu di benak saya itu segala dia bisa. Ya, ini oke, ya.
teknik taktik main bola oke, ya, segala macam iklan oke, ya, cari duit oke. Nah itu ya saya senang lah di itu. Ya mungkin itu. Oke. Berarti udah ketahuan ini Iya, ya iya. Tim idolanya dan pemain idolanya juga ini udah ketahuan. Bener. Kalau Aibam siapa Aibam pemain? Aduh, ini tuh pertanyaannya saya ya, sebenarnya. Kan tadi Karena tim dipancing, pokoknya ya. udah. Tim kan yang paling nungguin kan Tim, Jepang, iya, ya kan? itu yang paling saya tunggu. Iya, Tapi iya. yang paling saya favoritkan bukan Siapa? bukan Jepang. Ini tim yang lagi katro sebenarnya. Ya. Karena 2 Piala Dunia terakhir gagal lolos. Italia. Italia kan sekarang lagi playoff tuh ya. Iya. Lagi playoff. Memang kesempatan buat tampil di Piala Dunia belum tertutup, tapi saya sih trauma dengan kegagalan Italia di 2 edisi kualifikasi sebelumnya gitu. Iya. Kalau pemain idola sekarang kayaknya nggak ada sih ya, karena saya kan tumbuh besar di eranya Del Piero, Iya. Italia, terus eranya Totti, mungkin kesini-kesini Gianluigi Buffon sama Giorgio Chiellini. Kalau dari luar Italia, dulu saya senangnya justru seperti Steven Gerrard dari Inggris. Kalau di Spanyolnya David Villa gitu. Beberapa nama, tapi yang paling favoritin ya pemain Italia sebenarnya. Karena era saya remaja itu pas Italia juara 2006. Remaja, berarti udah nggak remaja sekarang ya? Lihat, masih remaja lah. Masih remaja. Remako Mamang Koko. Masih AA panggilannya. Iya, masih A juga. Tapi tadi menarik ngomongin soal negara-negara yang di Asia. Sebenarnya kalau ngomongin Indonesia, apa sih yang harus ditingkatkan? Pasti beda-beda nih versinya. Aibam versi Pak Asep. Iya. Pak Asep gimana Pak Asep? Jadi timnas itu kelihatannya sudah bagus ya, sudah bagus, tapi tidak bisa lolos. Kalau menurut Asep pribadi mungkin itu kenapa tim itu tidak bisa dibikin lama, ya. Ini pelatih ganti lagi, ya. Seperti contohnya Persib waktu itu tahun 90 atau sampai 94 itu tim menjadi juara itu 3 tahun. Termasuk yang 2014 Firman Utian CS kan, itu timnya pemainnya itu selama 3 tahun kan, baru juara. Kenapa tim Nas tidak bisa ya sekian juta orang ya menjadi pemain? Kenapa nggak bisa misalnya ini pelatih si A, ini pemainnya ini aja dulu, jangan Kabita misalnya pelatih kayak kemarin kan siapa Sintayong ya, taruh Sintayong itu kan dia prestasi bagus ya kelihatan. Satu saat ini jelek ya pemain ganti, betul nggak? Jadi tugasnya apa sekarang? Mungkin ya pembina dari dasar sampai ke timnas, mungkin itulah yang harus dipikirkan bahwa tim itu tidak gampang dibikin cepat gitu ya. Jadi harus lama. Itu insya Allah mudah-mudahan tim pemain bercokol itu lama ya, terus jadi tim yang bagus, mudah-mudahan bisa Piala Dunia yang akan datang mungkin bisa. Begitu. Oke, Aibam. Sebenarnya kegagalan kemarin itu ya bisa dikatakan kegagalan, walaupun kalau saya pribadi sudah cukup bisa paham bagaimana persaingan di Asia gitu, dan tidak terlalu kecewa sebenarnya ketika Indonesia gagal di round 4 karena kalau kita melihat pesaing-pesaing Indonesia saat itu, Saudi Arabia, lalu Irak, Oman, Uni Emirat Arab gitu kan. Itu akan negara-negara yang sudah berkali-kali ada di fase itu. Indonesia tuh baru pertama kali tuh ada di level setinggi itu. Secara mental mungkin secara individu skill bisa ya. Tapi mental timnya ini belum kebentuk nih. Kalau menganalogikan kayak dulu waktu Persib setelah eranya Pak Asep 97 kan pada mencari pemainnya Pak. Betul. Perlu 2014 tuh baru juara. Iya. Nah, mental itu tuh kan dibangunnya susah Pak kalau sama pemain-pemain yang tiap musim berganti dan lain-lain. Nah, Indonesia tuh seperti itu. Kalau sekarang mungkin analoginya Arsenal ya. Arsenal sudah lama banget nggak juara di Premier League. Itu mentalnya tuh susah. Ketika di peringkat pertama terpleset. Nah, Indonesia tuh baru mulai ke sana gitu. Tapi kalau ke depannya, kalau mungkin secara programnya tepat, baik itu jangka pendek, jangka panjang, lalu juga kalau kita ngelihat pemain-pemainnya juga kan mulai stabil nih, Jay Insas, Martin Pas bahkan sudah direkrut sama Ajax Amsterdam. Pemain-pemain kayak Kevin Dix juga masih pentas di top 5 League Eropa gitu. Jadi memang sangat besar potensi bagi Indonesia. Saya juga sangat berharap tinggi. Tinggal bagaimana memang ini harus benar-benar dijaga ini. Memang mau tidak mau political will-nya juga harus ada. Karena itu yang terjadi di seluruh sepak bola di dunia. Kalau kita ngelihat Maroko kan kemarin bisa mengejutkan tuh semifinal Piala Dunia 2022.
Maroko pun punya program yang jangka panjang gitu. Iya. Mereka sudah mendatangkan pemain-pemain heritage mereka yang lahir dan tumbuh besar di Eropa, itu sudah di scouting sejak 2014. Lalu kalau kita berbicara Spanyol 2010 juara, dari 2002 mereka sudah mencetuskan pola latihan yang seragam tuh di seluruh klub profesional dan akademinya Spanyol. Begitu juga dengan Jerman. Ya itu adalah kemauan dari negara memang. Jadi selain federasinya, tapi memang harus ada bantuan dari negara. Dan semoga para pemainnya juga nih ya, adik-adik yang nonton, warga ini, jangan lupa sekolah sih. Karena sepak bola sekarang tuh football IQ paling penting. Benar. Iya. Terakhir itu saya pernah ketemu sama asistennya Sintayong tuh JJ. Sintayong tuh bilang kalau dia butuh pemain yang emang secara pemikiran IQ juga bagus gitu. Jadi memang IQ itu didapatkan dari sekolah gitu. Jadi semoga lah semuanya bisa kolaborasi ya, dan harapan Indonesia-nya jadi lebih bagus. Lah. Benar. Benar-benar disinkronkan Jadi semuanya. kalau kata Pak Asep itu lebih ke apa namanya, ulas utak setik gantilah gitu ya. Iya, benar. Tahan dulu, dilihat dulu, Tahan nikmati dulu, lihat prosesnya dulu. dulu Betul. gitu ya. Iya. Oke ya. Sip, kalau gitu kita ini waktu yang paling ditunggu-tunggu karena kita akan ketemuan sama WNI. Warga nanya. Oke, pertanyaan pertama dari Ismocil, jagoin negara mana nih para narsum dan kenapa negara itu? Perasaan tadi udah dijawab ya, Mocil. Oh iya. Udah ada dijawab ya, Kang Ibam. Apa tadi? Jepang. Itali dan Jepang. Sebenarnya nggak sabar lihat Jepang kayak gimana. Kalau Pak Asep tetap Jerman ya. Jerman. Oke, itu udah dijawab ya, Mocil ya. Kemudian Bang Koko apa? Apanya? Negaranya yang paling dijagoin, kamu jagoannya apa? Jepang lah saya mah. Kamu Jepang? Saya mah. Oke, baik. Jepang mah harade atuh. Bener. Jepang katanya. Soalnya disuruh ditanya sama produsernya Mang Koko apa? Katanya gitu. Jepang, katanya Jepang ya Pak Prot. Oke. Terus kemudian dari Emrilham, banyak negara baru, bagaimana kekuatan mereka nih Pundit? Yang menarik sih, negara-negara baru ini bisa menyingkirkan negara-negara yang secara kualitas sepak bolanya sudah lebih advance lebih dahulu. Kalau kita ngelihat kan di Afrika itu Tanjung Perde tadi untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia. Dan mereka ini bisa menyisihkan Nigeria, Kamerun. Dua tim yang langganan sebenarnya masuk Piala Dunia. Jadi memang sekarang gap kualitas antar negara itu semakin tipis. Saya juga melihat kalau tim-tim ini memang konsepnya sama. Tanjung Perde itu kan banyak ya orang-orang yang mengkritik tim nasional Indonesia, sekarang mah loba bule. Sekarang mah banyak mendatangkan pemain diaspora. Sebenarnya itu hal yang dilakukan oleh semua negara gitu. Tanjung Verde itu 80% pemainnya juga main di Eropa dan bahkan kelahiran serta tumbuh besar di Eropa gitu. Jadi memang mau tidak mau itu adalah langkah yang memang pragmatis. Tapi kalau ada tim tim Asia yang mungkin perlu diperhatikan, Jordania mungkin ya. Jordania terlepas dari banyaknya juga beberapa bahkan naturalisasi. Jadi kalau heritage itu pemain keturunan yang masih ada campur darah dari orang tuanya. Kalau Jordania itu beberapa pemainnya pure naturalisasi. Pemain Brazil yang memang tidak ter-scouting sama Brazil, main di liga mereka kasih warga negara. Jadi itu adalah sistem yang tapi bagus. omongan berarti di tumanya. Mungkin Malah karena emang warga merasa- negara tidak sebanyak kita. Enggak, karena emang ada ya, pemain heritage itu memang ada ya. Iya. Oke. Iya, menarik sekali ya, baik. Enggak, Bang Koko. Jadi salvok saya ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Fahri. Gimana lihat generasi muda Indonesia untuk olahraga sepak bola ke depannya, Pak Asep? Bagaimana prediksinya? Ya, yang tadi saya sebutkan bahwa prediksi usia dini lah ya, anak-anak usia dini itu jangan mengharap bisa bermain bola, bisa berprestasi, dasarnya tidak disiplin. Ya. Tidak disiplin istirahat, ya, tidak disiplin untuk main, dan lain-lain lah. Mungkin itu dasar-dasar untuk menjadi pemain yang notabene nanti menjadi pemain kaliber lah ya atau nasional. Jadi saya tekankan bahwa untuk anak-anak usia dini ya berniatlah sepak bola, berniatlah akan menjadi pemain sepak bola, berniatlah akan menjadi pemain nasional. Gitu. Nah, dan jangan lupa
sekolah. Ya itu betul ya. Intinya Benar betul. ya. Karena memang kebutuhan industri saat ini sepak bola memang beda. Iya nggak sih, setuju nggak? Iya betul. Apa ya, dengan banyaknya kompetisi turnamen, ini ngebuat sebenarnya para adik-adik sekolah dasar, SMP ya itu ketika memulai karir banyak kesempatan untuk ikut turnamen tersebut, dan semakin banyak ikut turnamen kan jam terbangnya semakin bagus tuh. Betul. Artinya dia punya basic yang bagus. Karena waktu saya dulu sekolah gitu ya, SD, SMP, turnamen itu terbatas gitu. Terhitunglah setahun tuh paling ada 4 atau 3 kali lah sedikit. Sekarang tuh bisa tiap bulan tuh ada gitu. Benar. Jadi sebenarnya peluangnya ada, wadahnya ada, tinggal bagaimana memang perlu support juga. Tadi benar kata Pak Asep, orang tua itu salah satu hal yang penting banget. Karena kan kalau kita ngelihat sekarang pemain-pemain profesional di Indonesia itu nama-namanya udah nama pemain bola. Ada Zidane, ada Beckham, Iya ada lagi. Ronaldo, Bener. ada Figo. Itu kan pemain-pemain era 2000-an, artinya orang tuanya tuh udah seneng, udah mau. Nah, tinggal bagaimana, nggak cuma nama yang dikasih. Kayak Beckham Putra lah di Bandung. Dia disupport dari kecil. Karena kan untuk jadi pemain bola tuh, untuk jadi atlet secara umum, banyak yang perlu dikorbankan. Waktu, biaya, tenaga, pikiran juga. Beckham tuh dari kecil dianterin sama orang tuanya, itu pasti ikutan turnamen ya kan, tiap minggu, kadang keluar kota. Terus pas SMP perlu ngurus administrasi dengan sekolah. Ya, sampai sekarang itu kayaknya jenjangnya bakal sulit banget. Dan itulah kenapa saya tidak jadi atlet. Mental saya tidak sekolah. Saingan banyak ya. Iya, menarik Berarti namanya. sejak berapa kecil, maksudnya baru lahir juga udah, wah iya tuh pemain sepak bola lah. Iya. Namun eci panda gitu, Pak ya pandaan eta kumaha eta. Tapi Mang Koko nambahin sedikit nih. Saya cerita Beckham sama Jola. Iya. Itu bapaknya Haji Budi itu dulu bareng lah di Propelat ya. Dia pas kalau nggak salah istrinya hamil ya. Dia laki-laki itu, dia berniat, wah udahlah nama THCC nge pemain dunia, sampai dua-duanya itu. Kalau nggak salah saya pernah ngobrol sama siapa Budi lah gitu. Jadi terinspirasi bahwa nama Jola sama nama Beckham teh tanggung jawab saya latihan bola, ibunya antar siapa, bapaknya antar siapa, itu resiko. Ya, sampai kan sekarang ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi anaknya bapaknya kan nggak nyesel lah ya, malahan bangga, wah baheula teh orang teu capek gitu. Gitu. Ya bagi tadi benar apa yang disampaikan sama Ibam ya, maksudnya kan kalau zaman sekarang turnamennya banyak, kompetisi-kompetisinya banyak, klubnya juga semakin banyak. Semakin banyak, betul. Ya kan? Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba, selain tadi menambah jam terbang, pasti ini juga untuk memupuk mentalitas pastinya Pak Asep. Karena mentalitas harus dibentuk sejak ini, setuju nggak? Iya betul, setuju bahwa saat bayi lahir, orang tuanya pengen jadi, ini anak laki-laki pengen jadi pemain bola, ya. Tapi saya pernah belajar dengan orang yang lebih pintar bahwa anak itu pengen jadi pemain bola, ya. Saya coba nih, saya simpan raket, simpan bola, simpan bola basket, simpan apa. Dia seringnya pegang yang mana gitu. Itu sudah kelihatan itu. Oh iya betul. Itu sekarang orang tua sekarang kan kebanyakannya ini jadi anak-anak menjadi pemain bola. Tapi anaknya megang bola basket, dipaksa pengen jadi pemain Persib, ya nggak bisa lah. Mungkin itu disiplin itu harus dari awal. Oke, benar-benar. Nah, ini juga nyambung nih sama pertanyaan selanjutnya dari Daniel Hazard. Pak Asep, gimana lihat mental dan attitude para pemain sekarang? Nah, ini menarik nih. Ini kayaknya nggak cuma Pak Asep aja, juga nanti dari sisi Punit juga Pak Asep dulu deh, gimana Pak Asep? Ya, jadi pemain sekarang kalau misalnya dilihat dari pertandingan profesional ya, liga itu, kalau kita pemain nasional, pemain lokal ya, itu kalau ada pemain asingnya, ada wasit itu protes ke wasit, ya cobalah ya disiplin. Kan sebagai pemain profesional mudah segala profesional, apalagi sekarang ada VAR kan, berbuat nyiwit wae atulah, ya ketahuan. Ya. Jadi itu mungkin mental itu harus dari kalau misalnya jangan sekelas profesional lah, di klub lah ya, di klub misalnya sekelas misalnya under 18, itu pasti harus pelatih itu harus menekankan disiplin, satu berbicara, berperilaku ya, terus sesama kawan bagaimana, sesama lawan harus
Sekarang kan harus begitu. Bala mah lawan, kalau lawan dikit udah. Sekarang mah kan harus punya etika ya. Iya, betul. Oke, saya salah pelanggaran, oke lah. Nah, itu saya salut. Iya, gitu ya. iya. Betul. Oke. Nah, Aiba mungkin mau menambahkan? Pertanyaannya bagus dan ini TVRI Jabar juga ngundang narasumbernya pas ya. Yang satu sukses jadi pemain bola, satu gagal jadi pemain bola. Tapi paham tentang bola. Jadi kalau buat saya, karena saya tidak bisa menjudge ya apa yang terjadi sama pemain muda sekarang, karena saya tahu bagaimana untuk mencapai ke sana tuh, saya juga nggak kuat gitu. Harus konsisten latihan seminggu 3 kali, ada yang bahkan tiap hari harus ada latihan tambahan, bahkan mungkin Pak Asep mengalami perlu Sehari jogging 2 tiap kali. hari Iya. ya Pak, Benar, jogging tiap hari, fisik ya. subuh-subuh Betul, tuh ya Pak, betul. habis sholat subuh tuh pasti ada, itu kan perlu konsistensi bertahun-tahun, Betul. dan melakukan hal yang sama untuk secara berulang tuh hal yang tersulit itu. Jadi ketika mereka ada di level sekarang, jadi pemain profesional, terus attitude-nya agak bad, menurut saya sih, saya paham gitu. Ya karena kalaupun saya di situ ya kayak bakal seperti itu juga nih. Apalagi Iya, dia jujur ya, benar-benar. ini apa gitu Karena gagal jadi pemain Iya, bola. benar, karena gagal. dengan godaan sekarang ada medsos, ya kan, ketenaran di media sosial di Iya. digital semakin tinggi. Apa ya, challenge-nya tuh semakin banyak gitu bagi pemain-pemain muda ini. Iya. Tapi memang yang paling penting adalah bagi pemain muda sekarang itu Anda tidak pernah terlambat untuk bisa lebih baik. Yang penting nemuin mentor yang tepat gitu. Kalau buat saya juga akhirnya melihat kalau pemain-pemain sekarang itu apa ya, dia kreativitasnya tinggi. Dalam arti bukan hanya bermain, tapi ketika di latihan, misalnya di SSB tidak dilatih hal tersebut, dia bisa ngelatih sendiri. Karena medianya sudah banyak. Dia bisa dia lihat dari media sosial, gimana caranya untuk, gini kalau kombinasi passing, kalau one to touch, gini kalau cara kontrol bola dengan paha dan juga dengan kaki bagian dalam dan lain-lain. Itu hal yang sebenarnya banyak hal positif juga sih dari generasi sekarang. Iya, Oke. betul. Jadi tidak melulu ya apa ya jelek lah gitu, Sama tapi ini, bisa satu lagi, dikomunikasiin. kemampuan bahasa Inggris para pemain sekarang Nah, juga lebih baik. betul. Kemampuan bahasa karena penting gitu ya. Makin betul. banyak pemain asing juga kan. Belum tadi ada teknologi kata Pak Asep, ada VAR lah segala macam, wasit asing itu menunjang sih. Betul. Ya. Oke, berikutnya ini pertanyaan terakhir ya. Kalau kata kedua narasumber dari Jody. Kalau kata kedua narasumber, pesta bola dunia kali ini bakal semarak nggak ya? Apalagi kalau ada diaspora-diaspora yang muncul. Lalu harapannya untuk TVRI sebagai official broadcaster dari Pak Asep dulu. Ya semarak, harus semarak ya. Pasti semarak karena ada TVRI ya di situ. Kedua, kedepannya TVRI ini satu-satunya TVRI nasional, nasional kan? Ya. Itu ditunjuk sebagai broadcast Piala Dunia ya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus ya. Nanti ada apa? Nobar didukung sama TVRI apa sisanya kan ya. Betul itu. Jadi mungkin TVRI ya, saya zaman dulu lah, ingat zaman dulu bahwa Asep Sumantri main bola itu di TVRI gitu ya. Nggak ada di TV swasta, adanya TVRI. Jadi TV lihatnya pasti di Lemuroge, TVRI gitu, udah nggak ada lagi gitu. Mungkin itulah ya. Jadi ada flashback lagi ya Pak Asep Betul. ya. Oke, Ayo Bang. Semaraknya pasti ada, apalagi sekarang banyak kebutuhan konten ya dari berbagai media, olahraga dan sepak bola, itu tuh bakal jadi kesempatan besar, termasuk bagi kita sebagai pelaku industrinya ya. Betul. Jadi sebenarnya ini bakal sangat bagus, tapi kalau mungkin ada yang menjadi challenge tersendiri adalah untuk bisa membuat orang-orang ini tetap nonton, tapi di waktu kerja itu tuh harus diakalin tuh. Bener. Karena kan yang anak-anak misalnya usia 17, 18 tuh udah SMA, 20, 21 udah kuliah, di atas itu udah kerja. Kalau weekdays dan hari kerja, pertandingannya seru, nah itu challenge bagi TV sebenarnya. Tapi benar. saya yakin TVRI punya solusi untuk itu. Dan semoga bisa jadi apa ya, panggung serta pesta kita bersama gitu ya, untuk warga, untuk seluruh orang-orang yang nonton TVRI. Dan yang paling penting orang-orang jadi nonton TVRI lagi. Yeay, betul sekali. Orang-orang jadi pada nonton TVRI lagi ya. Terima kasih banyak Pak Asep. Ya, sama-sama. Aibam juga terima kasih banyak ya. Ayo kita ramaikan Pesta Bola Dunia 2026 ini. Jangan lupa ya para wargi dicatat nanti 11 Juni 2026 sampai 19 Juli 2026 ya. Lumayan 40 hari hampir. 40 ya. hari. Bener Bekerja ya. Iya benar ya. Oke. Ya udah pamitnya udah di feeding nih. Terima kasih sekali lagi ya. Kita harus pamit para wargi. Terima kasih banyak yang sudah nonton Braga. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap di Braga. Bincang Warga.
keluh, bebas dan resah. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara. Ciptakan peluang, sambut harapan. Tiada problema yang membuatmu henti berpeluh, keringat membasuh. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata. Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bincang warga, Braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Oh, oh, Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi.